Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar yang menunjukkan unit yang diproduksi dan terjual, serta jumlah uang yang bersesuaian, dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan A sampai C berdasarkan informasi tersebut. Nah, di sini terkait fungsi pendapatan dan biaya produksi, yang mana untuk A kita diminta untuk menentukan bagaimana cara menemukan fungsi keuntungan jika diketahui fungsi pendapatan dan biaya produksi. Nah, karena di sini terkait pendapatan serta biaya produksi, yang mana tentulah pendapatan adalah hasil yang kita peroleh, kemudian biaya produksi ini terkait pengeluaran atau yang kita keluarkan untuk memproduksi sejumlah produk yang akan dijual. Tentulah agar kita peroleh keuntungan, berarti yang kita dapatkan haruslah lebih banyak dari yang kita keluarkan. Artinya, untung diperoleh ketika pendapatannya ini lebih dari pengeluaran, yang mana besar untungnya diperoleh berdasarkan pendapatannya dikurangi pengeluaran. Jadi dapat kita simpulkan fungsi keuntungan diperoleh berdasarkan fungsi pendapatannya dikurangi fungsi biaya produksi. Lalu yang B, kita akan membuat tabel yang menunjukkan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang serta menentukan domain dan range-nya. Nah, karena pada tabelnya di sini kita akan bentuk tabel yang menunjukkan jumlah barang, pendapatan, biaya produksi, serta keuntungan, maka agar kita peroleh berapakah tepatnya biaya produksi serta pendapatan terkait jumlah barang yang diketahui, kita cari terlebih dahulu bagaimanakah bentuk fungsi dari fungsi pendapatan dan fungsi biaya produksi. Pertama, kita lihat dari fungsi pendapatannya terlebih dahulu. Caranya untuk memperoleh bagaimana bentuk fungsinya, kita ambil dua titik minimal yang dilalui atau dilewati oleh fungsi pendapatannya. Nah, di sini bisa kita ambil titik 0,0 dan titik yang di sini yang kita ketahui pada sumbu X nilainya adalah 500 dan pada sumbu Y nilainya adalah 6000. Secara umum untuk garis yang melalui X1, Y1 dan X2, Y2 diperoleh berdasarkan rumus ini, sehingga untuk fungsi pendapatan bisa kita pandang X1-nya 0, Y1-nya 0, kemudian X2-nya 500 dan Y2-nya 6000. Berarti kita tuliskan Y dikurang 0 per Y2-nya 6000 dikurangi 0 sama dengan X dikurang 0 per X2-nya adalah 500 dikurang 0. Kita akan dapatkan Y per 6000 ini sama dengan X per 500. Dan untuk kedua ruas bisa sama-sama kita kalikan saja dengan 6000. Kita akan peroleh Y-nya berarti sama dengan 12X. Selanjutnya kita tentukan untuk fungsi biaya produksinya dengan konsep yang sama seperti yang di sini, tetapi untuk titiknya yang kita ambil sekarang titik karena 500,6 ribu juga dilalui oleh biaya produksi, kita ambil juga titik yang ini, dan titik lainnya kita ambil saja titik yang di sini, yang mana kita ketahui di sini 0,4 ribu. Berarti sekarang kita pandang untuk yang bagian titik pertama X1, Y1-nya, X1-nya 0 dan Y1-nya 4000 dan ini X2 serta Y2-nya. Sesuai rumus di sini kita hitung Y dikurang 4000 per 2000, ini sama dengan X per 500 dan untuk kedua ruas bisa sama-sama kita kalikan dengan 2000. Maka kita akan dapatkan Y dikurang 4000, ini sama dengan 4X, dan min 4000-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti Y-nya sama dengan 4X ditambah 4000. Sekarang untuk tabelnya, yang mana kita bentuk tabel seperti ini. Untuk jumlah barangnya, kita ambil saja berdasarkan nilai-nilai pada sumbu X-nya yang diketahui. Misalkan di sini kita ambil 0, 100, 500, serta 1000, berarti kita tuliskan pada jumlah barangnya di sini 0, kemudian 100, kemudian 500, serta 1000 seperti ini. Lalu untuk pendapatannya berarti menggunakan Y sama dengan 12X, yang mana kita pandang X-nya adalah jumlah barangnya yang bersesuaian, berarti kalau X-nya 0,
Maka Y-nya sama dengan 12 dikali 0, kita akan peroleh hasilnya juga adalah 0. Lalu kalau X-nya 100, berarti Y-nya 12 dikali 100, maka kita akan peroleh hasilnya 1200. Kemudian ketika X-nya 500, kita ketahui pendapatannya adalah 6000. Dan ketika jumlah barangnya 1000, kita peroleh pendapatannya adalah 12.000. Lalu untuk biaya produksi kita gunakan rumus ini dengan yang kalau X-nya 0 kita akan peroleh berarti biaya produksinya adalah 4.000. Lalu ketika X-nya sama dengan 100 kita akan peroleh biaya produksinya ternyata adalah 4.400. Dan ketika X-nya 500 kita peroleh biaya produksinya 6.000 serta kalau X-nya 1.000 kita peroleh biaya produksinya adalah 8.000. Selanjutnya, untuk yang bagian untung diperoleh berdasarkan pendapatan dikurangi biaya produksi, berarti di sini tinggal kita hitung berdasarkan pendapatannya yaitu 0 dikurangi biaya produksinya 4.000, maka hasilnya kita peroleh di sini min 4.000. Lalu ketika jumlah barangnya 100, berarti untungnya diperoleh berdasarkan 1.200 dikurangi 4.400, maka kita dapatkan hasilnya min 3.200. Ketika jumlah barangnya 500, ternyata kita hitung pendapatan dikurangi biaya produksi, hasilnya adalah 0. Lalu kalau jumlah barangnya 1000, kita peroleh untungnya 12.000 dikurang 8.000, maka hasilnya adalah 4.000. Sehingga inilah contoh tabel yang menunjukkan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barangnya. Selanjutnya kita tentukan domain dan range-nya berdasarkan gambar ini. Sekarang kita perhatikan untuk fungsi keuntungan dimulai dari domain atau daerah asalnya, yang mana ini terkait nilai X pada fungsi keuntungannya, berarti kita perhatikan pada nilai-nilai di sumbu X-nya berdasarkan gambar pendapatan dan biaya produksi, garisnya dimulai ketika X-nya 0 sampai dengan X-nya 1000. Sehingga fungsi keuntungannya juga memiliki domain yang sama dengan fungsi pendapatan dan biaya produksi sebab untungnya diperoleh dari selisih kedua fungsi tersebut. Namun kalau di sini kita ketahui jumlah barangnya 0 berarti tidak ada barang yang diproduksi, maka dapat kita tuliskan di sini untuk 0 tidak termasuk sebagai anggota domainnya. Sehingga domainnya kita tuliskan seperti ini, yang mana di sini ada tanda sama dengannya sebab 1000 juga termasuk ke anggota di domainnya. Selanjutnya terkait range atau daerah hasilnya, tinggal kita perhatikan bagaimana pasangan dari X-nya 0 dan ketika X-nya 1000, yaitu pasangan ketika X-nya merupakan batas bawah dan ketika X-nya merupakan batas atas pada fungsi keuntungannya yang kita lihat pada tabel ini. Untuk daerah hasil atau range adalah himpunan yang anggotanya kita simbolkan dengan Y dengan syarat Y-nya di sini kita lihat pasangan dari X-nya 0 adalah min 4.000 dan pasangan ketika X-nya 1000 adalah 4.000. Dengan min 4.000 nilainya kurang dari 4.000 maka bisa kita tuliskan bahwa batas bawahnya berarti Y-nya ini lebih dari sama dengan min 4.000 dan batas atasnya adalah 4.000 berarti bisa kita tuliskan Y-nya kurang dari sama dengan 4.000 dan di sini kita tuliskan bahwa untuk Y-nya adalah anggota bilangan real seperti ini. Nah, pada range-nya di sini merupakan tanda sama dengan walaupun ketika X-nya 0 di sini kita ketahui tidak ada tanda sama dengannya, namun pada keuntungan bisa saja tidak ada satupun barang yang terjual, berarti mungkin mendapatkan untungnya adalah min 4.000 ketika tidak ada satupun barang yang terjual. Oleh karena itu, min 4.000 termasuk ke dalam anggota range-nya sehingga kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya untuk yang C, dalam menggambarkan grafik yang mewakili keuntungannya, di sini bisa kita ambil saja pasangan jumlah barang dan untung minimal 2 pasangan. Di sini kita ambil saja 2 pasangan ini, yang mana berarti fungsi keuntungannya ini melalui 0, min 4.000 serta 1.000, 4.000.
Jadi tinggal kita gambarkan saja kedua titiknya ini pada bidang kartesius seperti ini, lalu kita hubungkan saja, maka kita akan dapatkan inilah gambar grafik yang mewakili keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.